Baik, kita langsung pakai bukunya saja ya. Jadi nulisnya itu Poisson gitu ya, S-nya 1, gitu ya. Tapi bacanya Poisson karena dia dari Prancis katanya gitu ya. Nah, di dalam distribusi Poisson ini nanti variabel X-nya itu menyatakan jumlah kejadian selama interval waktu tertentu ya, atau menyatakan juga suatu region atau daerah tertentu yang spesifik juga. Nah, itu disebut sebagai eksperimen atau percobaan Poisson-nya. Diberikan interval waktu bisa panjang gitu, misalkan menit, hari, minggu, bulan, bahkan tahun ya. Sebagai contoh, percobaan Poisson dapat membangkitkan observasi untuk perubahan acak X yang merepresentasikan bilangan atau jumlah panggilan telepon yang diterima per jam oleh satu kantor, jumlah hari sekolah yang ditutup selama musim dingin ya, atau jumlah game yang di cancel ya during baseball season gitu ya, selama hujan gitu ya, season sesi baseball tapi selama hujan gitu ya. Kemudian kalau spesifik daerahnya, daerah yang spesifiknya bisa juga seperti lain segmen, area, volume, atau sepotong material tertentu ya. X mungkin merepresentasikan juga feet mice per acre gitu ya. Ya sebuah lapangan dari tanah gitu ya, atau sejumlah bakteria yang diberikan dalam satu kultur, atau sejumlah kesalahan error ketika mengetik per halaman. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi itu contoh-contoh kejadian untuk distribusi Poisson. Jadi ada interval waktu, bisa daerah, ya, bisa luas, seperti itu. Nah, kalau di distribusi binomial itu kan tidak ada waktu ya, tidak ada interval waktu. Nah, sifat-sifat yang ada dalam proses Poisson itu apa saja? Satu, the number of outcome occurring in one time interval or specified region of space is independent of the number that occur in any other disjoint time in the interval or region. In this sense, we say that the Poisson process has no memory. Jumlah kejadian yang keluar dalam interval waktu atau daerah tertentu di ruang itu independen dari sejumlah kejadian secara sembarang yang disjoint time ya, disjoint ya, yang tidak beririsan waktu dalam interval atau daerah. In this sense, dalam hal ini kita katakan bahwa proses Poisson has no memory, tidak punya memori. Probabilitas bahwa kejadian single akan terjadi selama selang waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil secara proporsional to the length, ke panjang dari interval waktu atau ukuran daerah, and doesn't depend, tidak bergantung pada jumlah keluaran yang terjadi outside, di luar waktu interval atau daerah tersebut. The probability that more than one outcome will occur in such a short time interval this time interval, the probability, peluang bahwa lebih dari satu kejadian akan terjadi dalam short time interval, interval waktu yang kecil atau jatuh dalam suatu daerah yang kecil is negligible.
negligible, sesuatu yang negligible. Negligible itu apa ya? Saya lupa lagi. Diabaikan ya. Jadi peluang bahwa satu kejadian akan terjadi dalam selang waktu yang sangat kecil, jatuh di daerah yang sangat kecil itu diabaikan. The number X of outcome occurring during a Bayesian experiment is called Bayesian random variable. Its probability distribution is called Poisson. Baik, distribusinya seperti ini gitu ya. Px, variabelnya X, ada lambda T, T-nya waktu ya. T-nya waktu. Kemudian lambda itu adalah the average number of outcome per unit time, distance, area, or volume. Jadi lambda itu adalah rata jumlah keluaran per unit waktu, jarak, area, atau volume. Dan E itu bilangan konstanta 2,71828 dan seterusnya ya. Gitu. The mean number of outcome is computed from mu sama dengan lambda T. Jadi mean keluaran itu dihitung dari lambda dikali T, di mana T spesifik, bisa waktu, distance, area, atau volume. Ketika probabilitas bergantung pada lambda, the rate of occurrence of outcome is solved denote them. Maka kejadian keluaran kita nyatakan dengan peluang X lambda T seperti ini. The derivation of formula for PT, turunan dari rumus PT ini didasarkan pada 3 sifat pasang yang di atas tersebut. Oke. Nah, nanti kita akan bahas bahwa jika nanti N-nya itu menuju Tahingga gitu ya. N-nya itu menuju Tahingga, NP ya. N-nya menuju Tahingga, itu akan, kalau misalkan probabilitas binomial N-nya menuju Tahingga, kemudian P-nya itu kalau tidak salah menuju 0 gitu ya, itu akan berdistribusi Poisson ya. Akan berdistribusi Poisson. Nah, jadi kalau misalkan nanti N-nya menuju Tahingga, kemudian P-nya itu menuju 0, maka binomial ini akan menuju distribusi Poisson. Gitu ya. Jadi bisa didekati oleh distribusi Poisson, di mana mu-nya itu N dikali P gitu. Karena Poisson itu kan X, mu tadi kan, mu-nya itu lambda T. Gitu. Nah, itu juga didekati dengan N dikali P tadi. Dengan N menuju Tahingga, P-nya menuju 0. Itu ini disebut mu ya, menuju mu. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan distribusi binomial, kalau datanya besar sekali, sangat sulit untuk dihitung. Nah, solusinya dibawa memakai pendekatan distribusi Poisson ini. Baik, kita lihat contohnya ya.
During a laboratory experiment, selama percobaan laboratorium, jumlah rata-rata partikel radioaktif berjalan melalui sebuah penghitung dalam 1 milisecond itu sebanyak 4 buah. What is the probability? Berapa peluangnya bahwa 6 partikel masuk dalam penghitung itu ya, diberikan in a given millisecond dalam 1 milisecond. Jadi ada penghitung yang bisa menghitung partikel radioaktif yang melaluinya gitu ya. Nah, ternyata rata-ratanya itu dalam 1 detik, 1 milisecond itu yang lewat itu sebanyak 4 buah. Yang ditanyakan berapa peluangnya kalau yang 6 partikel itu lewat dalam 1 milisecond, ada nggak gitu. Nah, peluangnya berapa? Solusinya gunakan distribusi Poisson dengan, nah itu kan, ini kan lihat soalnya kan berkaitan dengan waktu ya. Kalau binomial kan di atas tidak berkaitan dengan waktu ya. Nah, berarti ini gunakan distribusi Poisson gitu ya. Tadi kan ada T-nya ya. Jadi cirinya bahwa distribusi Poisson ada T-nya ini. Nah, ini. Kemudian kita hitung, karena sudah diketahui bahwa yang ditanyakannya itu berapa banyak yang lewat itu 6, berarti X yang ditanyakan itu sama dengan 6 ya. Gitu. X yang ditanyakan itu 6, kemudian tadi rata-rata jumlah radioaktif yang melalui itu dalam 1 detik itu 4. Gitu ya. Jadi mu-nya itu 4, di mana mu itu didefinisikan dengan lambda T. Nah, mengacu ke tabel A2, kita gunakan, nah ini udah ada tabelnya gitu ya. Udah ada tabelnya, nanti kita lihat. Jadi peluang 6 dengan mu, lambda T-nya 4, sama dengan tinggal dimasukkan E pangkat min 4, 4 pangkat 6, rumusnya seperti ini ya. Jadi E min 4, 4 dipangkatkan 6, 6 faktorial. Nah, ini artinya tepat 4 gitu ya. Tepat 4, tepat 6. Yang ditanyakannya tepat 6, berarti kalau menggunakan tabel yang kita hitung itu adalah yang 6-nya saja. Berarti hitung dulu 6, sudah dihitung 6, hitung 5 dikurangi 6 dikurangi 5, maka dapat 0,1042 seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita hitung secara manual, ini kan susah ya. Ini kan 2,71828 dipangkatkan negatif 4. Gitu ini. Nah, sukar sekali ya. Gitu. Kalau misalkan terus 4 kali pangkat lainnya. Jadi ini menggunakan program komputer, kemudian dihitung sama dari mulai 0 sampai dengan X tertentu, seperti itu. Nanti tinggal dihitung seperti ini gitu ya. Yang paling mudah memang pakai komputer. Kalau pakai komputer ini juga bisa langsung dihitung gitu ya. Tapi kalau misalkan kita buat tabelnya, tabel Poissonnya, memang cara perhitungannya seperti ini. Gitu ya.
Ini caranya selalu sama. Jadi caranya selalu sama tekniknya gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan solusi ketika ditanyakan suatu peluang tertentu tadi gitu ya. Jadi tadi kan kita ketahui bahwa yang melalui counter penghitung radioaktif tersebut rata-rata mu-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Sementara nah ini sendiri mu itu lambda T ya. Nah, yang ditanyakan kalau misalkan yang lewatnya itu 4 gitu. Nah, berapa peluangnya? Berarti peluang X lambda T ya, peluang 6,4 itu sama dengan E pangkat negatif lambda T tadi ya. Itu 4 dikali X mu pangkat X ya. 4 pangkat 6 dibagi X faktorial 6 faktorial. Nah, seperti ini. Nah, kalau dihitung manual pasti capek ini ya. Sukar sekali. Nah, caranya dibuatkan tabel dulu untuk masing-masing X-nya itu berapa, kemudian untuk masing-masing lambda T-nya atau mu-nya itu juga berapa. Gitu. Nah, nanti ketika menggunakan tabel, caranya sama. Gitu ya. Jadi, untuk grafik tabelnya, kurang lebih sama, dia simetris gitu ya. Binomial, kemudian Poisson, normal itu simetris. Jadi, seperti ini. Nanti itu terdefinisi dari 0 sampai dengan N misalkan gitu ya. Tadi yang diminta itu N sama dengan 6. Jadi kalau misalkan karena dia distribusi diskrit, misalkan 6 di sini gitu ya, maka histogramnya itu di sini. Gitu ya. Nah, ini histogramnya di sini. Nah, berarti yang kita cari itu dari mulai titik 5 ke sini gitu ya. Nah, ini kan yang ditanyakannya ini. Maka ini tuh cara menghitungnya yang kita cari dulu adalah yang distribusi X sama dengan 6 dulu. Jadi X sama dengan 6. Yang ini dicari dulu semuanya. Nah, kalau sudah dicari, baru yang ini dikurangi oleh yang N sama dengan 5-nya. Nah, gitu. Nanti baru dapat N sama dengan 6-nya. Seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung tabelnya, yaitu pakai program komputer ya. Gampang kalau menggunakan program komputer. Nanti kan ini rumusnya seperti ini tadi ya. Min mu dikali mu pangkat X X faktorial. Nah, tinggal dimasukkan E-nya ini sudah ada, satu konstanta tadi ya, 2, sekian, kemudian mu-nya berapa, X-nya berapa. Tinggal dihitung saja. Gitu. Tabelnya untuk setiap buku statistik biasanya sudah ada ya. Kita lihat dulu tabelnya. Ini halaman 163. Nah, ini binomial yang kemarin. Oke, ini Poisson ya.
Nah, ini Poisson seperti ini. Tadi mu-nya itu 4 ya. Mu-nya 4. Ini kan dari mulai 0,1, 0,2, 0,3 gitu ya. Kemudian R-nya tadi diminta tepat untuk sampai 6 ya. Nah, bukan tepat 6. Ini kayak jadi R-nya itu 6 ya. Jadi X-nya itu 6. Jadi dihitung dulu sampai dengan 6 gitu ya. Nah, ini kalau tabel itu ini ya. Tabel itu penjumlahan ini. Jadi tidak hanya satu saja PX khusus satu, tapi kalau misalkan kita ambil dari seperti ini nih ya. 2 artinya ini dari mulai 0, 1, 2 dijumlahkan gitu ya. Ini tuh peluang untuk X-nya 0, 1, 2 dijumlahkan, kemudian mu-nya tertentu, misalkan 0,1 gitu ya. Nah, tadi 4 ini ya, kemudian 6 yang ini. R-nya ini 0,8893. Mu-nya 4, R-nya. Kemudian kita kurangi 0,8893 itu dengan yang ini 0,7851. Nanti dapat khusus X untuk sama dengan 6. Nah, kerapatan ini kan terbatas ya. Jadi 1,0, 1,5. Ini kan 1,1-nya mu-nya nggak ada ya. 1,2 gimana? Tidak ada. Nah, cara menghitungnya sama seperti kemarin. Oke. Jadi dari mu besar itu ke mu kecil dia bergeraknya besar ya. Tapi kalau dari mu kecil ke mu besar itu bergeraknya untuk R tertentu dia mengecil ke sini gitu ya. Nilai peluangnya ya. Lihat. Nah, kita lihat dulu ada yang ini. 0,8893 dikurangi 0,7851. Nah, yang ini ya. Betul ya. Jadi tadi dihitung dulu untuk P X-nya 0 sampai dengan 6, mu-nya 4, kita dapat 0,8893. Dikurangi untuk PX 4, 0 sampai dengan 5, maka dapat peluangnya ini. Jadi tepat peluang X-nya sama dengan 6, mu-nya 4 itu 0,1. Artinya peluangnya kecil ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke tabel untuk melihat bagaimana kalau misalkan yang ditanyakannya itu mu-nya itu nah, contoh yang ini saja deh. Atau nanti dulu. Yang tadi saja ya, yang lebih mudah. Misalkan mu-nya 4 ini. Nah, contoh kalau misalkan ini 3,5 kemudian dengan 4,0. Kalau yang ditanyakan kalau misalkan mu-nya itu 3,5 ya. Baik, kalau misalkan yang ditanyakannya 3,8 bagaimana? Mu-nya 3,8 untuk R-nya itu sebanyak 6 gitu ya. Itu berapa? Jadi X-nya 0 sampai dengan 6.
Kemudian mu-nya itu 3,8. Berarti kan di tengah-tengah, kira-kira di tengah-tengah ini gitu kan. Nah, cara menghitungnya berapa? Selisihnya dibagi, loncatnya dibagi 5 ya, Pak? Gitu. Nah, biar ada gambaran. Tadi kan R-nya itu sama dengan 6 gitu ya. Yang di sini R-nya itu sama dengan 6. Kemudian mu yang di sini ada 3,5. Kemudian ya ada yang 4. Yang 3,5 itu nilainya 0,9347. 0,9437. 8893. Sembilan tiga empat tujuh. 9347 0,8893. Nah, gitu ya. Yang ditanyakan kalau misalkan yang ditanyakan ini sigma, kan tadi sigma ya. Peluang X-nya 6, itunya 3,8. Nah, ini berapa? Ini kan berarti X-nya dari mulai 0 sampai dengan 6. Nah, itu berapa nilainya nih? Berarti 38 itu kan ada di sini nih. Ya, jatuh di sini. Tapi berapa? Nah, ini lihat dari 3,5 ya. Dari 3,5 ini. Nah, ke sini kan 4 kurangi 3,5. Ini berapa? 0,5 ya. Ya, biar mudah. Ini loncatnya itu ini sebanyak 5 kali loncat ya. 0,5. Nah, tinggal nanti yang 0,8 ini 0,8893 itu dikurangi oleh 0,9347. Nah, ini berapa? Negatif 0,0454. Baik, sebentar. Salah ya. Yang besar ya, yang besar saja yang dikuranginya ya. Ya, berarti jadi selisihnya ya, Pak ya? Ya. 9347 kurangi 8893. 00454. Jadi di sini 0,0454. Ininya positif, ini negatif ya. Nah, ketika sudah dapat selisihnya segitu, tinggal yang 0,0454 ini dibagi 5 langkah, dapat ini gitu ya. Dari sini gitu ya. Nah, itu dibagi 5 jadi berapa? 0,00908 ya. 0,00908. Nah, karena ini bergeraknya itu dari sini, sebetulnya kan ini kan ke sini itu, kalau ke sini membesar ya.
Jadi kalau misalkan kita mau bergeraknya dari 4, bukan dari 3,5. Ya dari sini ke sini gitu ya. Berarti dari 4 ke 3,8 bergeraknya 2 kan? Dari 4 kemudian 3,9, 3,8 2 ya. Mau dari sini bisa, dari sini bisa. Kalau misalkan dari 4 karena kita ngambilnya dari yang kecil ke besar gitu biar penambahannya gampang. Jadi 0,88 gerak ke 3,8 turun itu sebanyak 2 langkah. Jadi dari 4 itu kan bergerak ke 3,5, 3,9 gitu kan. Jadi 3,5, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4 gitu ya. Tadi 4 itu ini nilainya 0,88, 93, 93. Kalau ini yang ini 0,9347. Gitu. Kalau yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ditanyakan ini berapa? Nah, ini jaraknya kan ke sini udah jelas. Gitu ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 4 ke 3,8 itu 2 langkah. Nah, setiap langkah nilainya segini. Setiap langkah itu nilainya segini. Nah, setiap langkah itu nilainya segini. Tinggal ini dikalikan 2 ditambahkan 0,8 ini gitu. Jadi di 3,8 ini nilainya adalah itu tinggal 0,00908 dikalikan 2 tambah 0,8893. Nah, itu berapa? 0,90746. Oke. Kali 2 dan tambah 8893. Nah, betul ya. Jadi 0,90476 ya. 746. 746. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ketika membaca tabel kritis, itu namanya tabel kritis ya. Critical table, tabel kritis namanya. Tabel kritis itu didapatkan dari tadi. Tabel kritis itu didapatkan dari integral ya. Kalau diskrit bukan integral tapi sum ya, penjumlahan dari 0 sampai R tadi. R tadi. Jadi penghitungannya itu penjumlahan, jadi diakumulasikan terus baru dapat itu. Kalau kontinu namanya integral. Ya, jadi kalau misalkan nanti ditanyakannya untuk mu tertentu yang tidak ada di dalam tabel, cara penghitungannya seperti ini gitu ya. Nanti didapat bahwa sigma X dari mulai 0 sampai dengan R-nya itu 6, itu peluang X 4, maka didapat 0, tadi mu-nya bukan 4 tadi, 3,8 ya mu-nya. 0,90746. Nah, ini pendekatannya seperti ini. Kalau misalkan langsung dikalkulasi oleh komputer mungkin ini kurang tepat juga gitu ya. Oke, biar kurang tepat juga ya. Ya mau dipakai tanda gini nggak boleh gitu. Ini kan pendekatan gitu ya. Nah, mungkin bisa tepat cuma segini bisa gitu ya, kesininya enggak, atau misalkan memang tepat segini, tapi ada angka koma di belakangnya ini mungkin tidak tepat gitu ya. Tapi itu mendekati gitu ya.
Nah, contoh cara perhitungannya seperti itu. Nanti kalau misalkan ditanyakannya tadi, misalkan oh yang lewatnya setiap 1 milisecond itu 3,8 bukan 4 gitu ya. Nah, berarti nanti pakai ini perhitungannya seperti ini. Mudah ya. Ada pertanyaan tidak untuk menghitung nilai mu tertentu? Udah ya, gini caranya ya. Baik. Itu contoh pertama. Contoh selanjutnya ada ini, yang 518 ya. 10 is the average number of oil tankers arriving each day at a certain port. 10 adalah jumlah rata-rata dari tanker minyak yang sampai setiap harinya pada pelabuhan tertentu. Jadi ada satu pelabuhan tertentu gitu ya. Setiap hari tanker minyak itu datang ke sana. Nah, yang datang ke sana itu rata-rata 10 dalam satu hari. Kemudian, the facilities at the port can handle at most 15 tankers per day. Jadi fasilitas pelabuhan itu dapat menangani paling banyak 15 tank per harinya. Jadi kalau 15 masih dapat ditangani gitu ya. Jadi kan mungkin minyaknya datang tuh dari lepas pantai dibawa sama tanker gitu ya. Kemudian diturunkan gitu ya. Diturunkan itu kan butuh waktu ya. Setelah kosong keluar lagi gitu ya. Sementara kan bisa ngantri itu tankernya kan bisa ngantri itu ya. Kayak misalkan kapal-kapal tanker yang lewat terusan Suez juga kan ngantri itu ya. Ngantri bisa lama juga gitu kan. Bisa lama juga kan. Jadi kalau petugasnya juga harus cekatan gitu ya. What is the probability that on a given day tanker have been turned away? Berapa peluangnya bahwa jadi pada suatu hari yang diberikan tanker harus berbalik arah, artinya di pelabuhan tersebut sudah cukup penuh gitu ya, artinya lebih dari 15. Jadi pas datang tanker dari kejauhan ada tanker satu mau masuk, kata petugasnya udah putar balik gitu ya. Jangan ke pelabuhan ini, di sini udah penuh gitu. Nah, artinya kalau ada perintah seperti itu artinya tankernya itu sudah penuh di pelabuhan tersebut sebanyak 15 tanker gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Let X the B number, B the number of tanker arriving each day. Misalkan X adalah jumlah tanker yang sampai di pelabuhan tiap harinya. Di satu hari tertentu gitu ya. Dan kemudian gunakan tabel yang tadi gitu. We have, kemudian kita hitung peluang X lebih besar dari 15 tadi ya. Jadi sudah penuh, artinya hitung berapa peluangnya kejadian tersebut. Nah, kejadian tersebut bahwa X-nya itu lebih dari 15. Nah, cara menghitungnya sama. Ini menghitung yang lebih besar seperti ini sulit ya, karena N-nya mau sampai berapa gitu ya. Yang antrinya bisa saja 16, 17, 18, 20 mau berapa. Nah, cara menghitung yang mudah itu menggunakan sifat PDF, probability density function itu bahwa peluang secara keseluruhan nilainya 1. Nah, berarti yang lebih besar tadi tinggal dikurangi secara keseluruhan 1 kurangi yang kurang atas sama 15, masa sisanya yang lebih besar dari 15 gitu ya. Nah, tinggal hitung yang PX kurang dari 15 tadi berarti 0 sampai dengan 15. PX, nah rata-ratanya tadi udah diketahui 10 ya. 10, nah nilainya berapa kalau 15 ya?
dikurangi dapat 1,095113. Ini hitung kalau bicara atau ngomong ini bukan 0,99513, jangan ya. Kalau komanya banyak di sini ya sampai 20 digit mau hitung berapa gitu ya. Jadi dibaca per angka saja 0,9513 gitu. Oke, nanti dikurangi satunya pakai ini, maka kita dapat 0,0487, artinya peluangnya 4 atau 5%-an gitu ya. Jadi kejadiannya sangat jarang terjadi kejadian seperti itu tuh ya. Jadi karena rata-ratanya saja kan tadi sudah 10 gitu ya. Tiap hari 10. Jadi kejadian lebih dari 15 itu kayaknya tidak jauh lah. Jauh gitu ya. Paling banyak juga 15 gitu kan. Gitu. Like the binomial distribution, the Poisson distribution is used for quality control, quality assurance, and acceptance sampling. In addition, certain important continuous distribution used in reliability theory and queuing theory depend on the Poisson process. Some of these distributions are discussed and developed in Chapter 6. The following theorem concern the Poisson dynamic. Jadi sebagaimana distribusi binomial, distribusi Poisson itu digunakan untuk kendali quality control, kendali kualitas gitu ya, kendali mutu. Kendali mutu. Makanya kalau misalkan dalam produk-produk tertentu suka ditempelkan QC gitu ya. Artinya sudah di quality control, lolos quality control gitu ya. PES QC berarti sudah lolos quality control, sudah dicek. Bahkan buah-buahan juga sama seperti itu ya. Coba aja kalau di solen-solen suka ada cap QC-nya itu ya, buah-buahan. QC artinya sudah disortir tuh buah-buahan itu gitu ya. Sudah masuk sortir, sudah bagus. Ya kan kalau buah-buahan juga ada yang besar gitu ya, ada yang kolot tua gitu ya. Sebentar lagi matang masuk ke sini gitu, yang kecil-kecil masuk ke sini harganya udah beda gitu. Telur juga sama. Ada yang gede gitu ya, ada yang sedang, ada yang kecil, kemudian ada yang warnanya coklat, ada yang putih gitu ya, tipis gitu, disortir nanti. Quality assurance, jaminan kualitas gitu ya. Kemudian acceptance sampling, ya, sampling yang dapat diterima. Artinya perhitungan ini bisa bertanggung jawab atau tidak gitu ya. Nah, sampling, cara pengambilan sampelnya udah bagus atau tidak gitu ya. Nah, contoh kayak misalkan di itu ya, misalkan quick count perhitungan untuk pemilihan presiden seperti itu ya. Jadi ambil samplingnya itu harus secara acak, tapi harus memenuhi keterwakilan gitu. Jadi misalkan di setiap provinsi, di setiap kabupaten diambil mau berapa harus diambil seperti itu gitu ya. Jadi quick count itu bisa bertanggung jawab kalau samplingnya sudah benar. Jadi kalau misalkan di provinsi tertentu kecenderungannya ke paslon tertentu ya pasti paslon tertentu itu yang menang gitu ya. Nah makanya harus diambil secara akurat, secara terwakili seluruhnya, baru itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa memberikan informasi bahwa kemungkinan ini yang menang gitu. Jadi kelihatannya udah ada pergerakannya seperti ini gitu ya. In addition, tambahannya, a certain important distribusi kontinu yang penting lainnya gitu ya, used in reliability, yang digunakan dalam teori reliabilitas keandalan dan teori queuing antrian bergantung pada proses Poisson gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada distribusi kontinu gitu ya, kemudian digunakan dalam teori keandalan atau teori antrian, itu bergantung pada proses Poisson tadi. Some of this distribution are discussed. Jadi nanti kita bahas lagi di bab 6 gitu ya. Nah, kemudian Nah, teorema 54 dulu. Artinya kalau teorema seperti ini sudah dibuktikan ya, ada buktinya
Kalau misalkan di sini tidak ada buktinya, biasanya di buku yang lain atau di khusus misalkan di halaman belakang biasanya suka ada buktinya gitu ya. Di buku ini beberapa teori memang ada buktinya, contoh binomial kalau di atas kan ada buktinya ya. Tapi untuk beberapa rumus tidak ada buktinya, kayak misalkan normal nanti tidak ada buktinya karena itu terlampau kompleks dan rumit ya. Gitu. Tapi ini diberikan apanya ya? Buku ini tuh memberikan filosofi bagaimana cara memahami peluang gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ada contoh kemudian pakai rumus ini selesaikan, pakai rumus ini enggak gitu ya. Jadi ada sedikit keterangannya bagaimana itu bisa dipahami dengan baik begitu. Baik, kita ke contoh 5.18 dulu ya. Sedikit review lagi biar lebih mengingatkan gitu ya. Peluang 15 dari jadi tadi yang ditanyakan itu peluang X yang sampai di pelabuhan itu sudah lebih dari 15 gitu ya. Nah, ini berapa? Cara menghitungnya tadi kalau misalkan gitu ya. X misalkan 15, misalkan di sini ya. Jadi ini 15. Kalau lebih besar dari 15, ini kan 0 sampai dengan N nih. Nah, ini kan 15 yang di sini. Gitu, karena lebih besar. 15 sendiri tidak masuk ya. 5 besar sendiri tidak masuk. Berarti cara menghitungnya itu, kita hitung dulu secara keseluruhan bahwa kenyataannya seluruh peluang itu nilainya 1. Gitu, untuk nilai X yang terdefinisi dari 0 sampai dengan N itu nilainya 1. Ini 1 nih. Gitu ya. Jadi peluang ini 1. Maka tinggal dikurangi dengan yang N kurang dari 15. Gitu. Nah, ininya masuk. Gitu ya. Nah, ini adalah peluang X kurang dari 15. Maka dapat ini. Gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti itu saja. Nanti tinggal hitung tadi ya, peluang X lebih besar dari 15 tadi menggunakan 1 kurangi sigma X dari mulai 0 sampai 15 peluang ini X, kemudian rata-ratanya itu 10 ya. Gitu. Lihat lagi tabelnya. Gitu. Jadi nanti lihat tabelnya. Untuk X, nanti R-nya itu cari 15, mu-nya 10. Untuk melihat tabel mudah ya. Ada yang belum bisa untuk melihat tabel tidak? Jangan malu, acungkan tangan saja ya. Jadi kalau misalkan tidak paham, bertanya saja. Nanti kalau ujian mah nggak bisa nanya kan? Ya. Teorema 54, both the mean and variance of the Poisson distribution are. Jadi keduanya, baik mean maupun variansi dari distribusi Poisson itu adalah lambda T atau mu. Jadi mean maupun variansi nilainya mu ya, lambda T tadi. Gitu. Jadi sama. Baik. Nature of the Poisson probability function. Jadi kealamiahan fungsi probabilitas Poisson.
Poisson density function for different means. Ini fungsi kepadatan Poisson untuk mean yang berbeda-beda. Ini dari 0 sampai dengan X-nya 10 gitu ya. Fx, nilai Fx itu artinya nilai fungsinya. Nilai fungsinya ya. Ini Px sama dengan X gitu ya. Ke sini gitu ya. Oke. Ini untuk mu 0,1 gambarnya seperti ini. Kalau mu sama dengan 2 rata-ratanya kayak begini. Kalau mu sama dengan 5, nah mulai simetris dia ya. Ya memang kalau misalkan dalam kasus-kasusnya gitu ya, kita hadapi memang tidak benar-benar simetris, tapi secara umum dia simetris seperti ini gitu ya. Kalau dilihat satu-satu ya ini dengan ini beda gitu ya. Tapi kalau digambarkan ya begini. Ya seperti tadi. Ya, dia simetris di sekitar mu-nya di sini 5 ya, kira-kira 5. Like so many discrete and continuous distribution, the form of the Poisson distribution becomes more and more symmetric, even bell-shaped, as the mean grows large. Jadi seperti kebanyakan dari distribusi continuous dan discrete, bentuk dari distribusi Poisson akan menjadi lebih simetris dan simetris lagi gitu ya. Bahkan seperti bentuk bel gitu ya, lonceng bel. Ya. Jadi, kalau tadi kan yang kontinu kayak bel gitu ya. Dia simetris sebagaimana min-nya itu bertumbuh lebih besar gitu. Jadi kalau min-nya semakin besar gitu ya, rata-ratanya, maka grafiknya akan simetris bahkan seperti bentuk lonceng gitu ya. Nah, gambar 5 menggambarkan hal ini, ya, menunjukkan plot dari fungsi probabilitas untuk mu ini. Not the nearness to symmetry when mu become as large. Jadi catat bahwa kesimetrikan tadi akan lebih dekat ketika mu-nya lebih besar. Nah, ini pendekatan binomial ke distribusi Poisson. Nah, seperti ini. Jadi teorema 55 itu mengatakan bahwa misalkan X adalah variabel acak binomial dengan distribusi probabilitas binomial seperti ini, maka ketika N menuju hingga peluangnya menuju 0 dan NP itu menuju mu, maka distribusi binomial tersebut akan menuju distribusi Poisson. Nah, kapan ini kita bisa gunakan? Ketika kalau misalkan datanya banyak. Kalau datanya banyak menggunakan distribusi Poisson pasti sukar sekali ya. Nah, datanya banyak sekali itu sukar. Nah, yang mudah kan ketika data N ini kan datanya besar sekali, nah, tapi P-nya itu menuju 0. Ketika dikalikan kan jadi relatif kecil gitu ya, mu tadi. Nah, dengan menggunakan peluang P, probability Poisson ini, jadi jauh lebih mudah gitu ya. Nah, di mana ini pembuktiannya? Tidak ada ya di sini. Pembuktiannya nanti kita lihat atau nanti ditugaskan. Baik. Contoh 5.19. In certain industrial facility, accident occur infrequently. Dalam suatu fasilitas industri, kecelakaan terjadi infrequently secara infrequently, yang tidak sering lah. It's known that the probability of an accident on any given day is jadi diketahui bahwa peluang kejadian satu kecelakaan dalam satu hari yang diberikan itu secara sembarang gitu ya, itu 0,005. Itu kan sekitar 0,5% ya. Tidak sampai 1%, tapi 0,5%. Jadi terjadinya kemungkinan kecelakaan dalam satu hari tertentu itu 0,5% lah gitu ya. Jadi sangat kecil sekali gitu ya.
Kalau dibalik hitung suksesnya itu berarti berapa? 0,995 ya. Ya cukup bagus lah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam fasilitas industri ya, itu selain gedung gitu ya, harus aman gitu ya. Kemudian peralatan, perlengkapan keamanan juga harus ada gitu ya. Pencegahan kecelakaan, kemudian standar operating prosedurnya harus kayak gimana gitu ya. Dan lain sebagainya, terus ada aturan, ada perlengkapannya dan sebagainya, harus lengkap pokoknya gitu. Nah itu ada aturannya memang seperti itu, terutama untuk industri-industri yang memang dia sangat rawan kecelakaan lah, apalagi dia rawan kematian lah itu ya, kayak begitu, kayak misalkan di minyak, nah itu kan rawan sekali ya. Misalkan sumur bor meledak gitu ya, atau alat berat dia jatuh gitu ya, atau misalkan tidak tertangani bisa ngebanting ke kepala, ke tubuh gitu ya. Nah, itu sangat rawan seperti itu. Jadi butuh perlengkapan yang benar gitu ya. Peralatan perlengkapan yang mumpuni dan sebagainya harus ada gitu seperti itu. Nah, gedung-gedung juga sebetulnya sama ya. Mau di apartemen, mau di hotel gitu ya. Jadi kenapa disebut ini bintang 5, bintang 4, salah satu penilaiannya itu tadi. Jadi apakah kalau misalkan terjadi kecelakaan itu bisa ditangani dengan sebaik mungkin atau tidak gitu ya. Nah, gedung itu sendiri dibangun aman atau tidak gitu. Nah, keamanannya itu dihitung gitu. Nah, itu ada perhitungannya tersendiri gitu ya. Kalau gedung itu contoh tangga itu kan trapnya itu tidak boleh lebih dari 20 cm ya. 20 cm itu ya. Kalau lebih itu kan agak butuh usaha, tenaga gitu ya. Apalagi untuk yang tua itu kan, yang sepuh-sepuh susah gitu ya. Semakin tinggi ya semakin susah, makanya dibuat sekecil mungkin gitu ya. Antara 15 sampai 20, antara 10 atau 20 gitu. Itu dihitung yang seperti itu. Apalagi kalau di perminyakan kan, nah makanya kalau di perminyakan gajinya besar. Karena kalau terjadi kecelakaan kan bisa nyawa yang menghilang gitu kan. Yang pokoknya yang risiko tinggi saja lah. Contoh misalkan di listrik saja. Ya pekerja kerasnya itu yang di lapangan kan dia naik ke sutet gitu kan. Bergelantungan di kabel juga kan. Nah, itu kan kalau tidak pandai, tidak ada pelatihan dulu kayak begitu kan bahaya. Nah, biasanya memang kalau untuk yang seperti itu harus punya keterampilan atau sertifikasi di bidang itu gitu ya. Banyak lah. Kalau di listrik harus punya sertifikasi khusus tentang itu gitu ya. Contoh baru bisa diterima kerja. Kalau di sipil juga sama ada sertifikasinya gitu ya. Kalau di minyak nggak tahu di minyak ya. Di minyak ada sertifikasi atau tidak. Kalau di minyak itu kebanyakan memang kerja di lapangan gitu ya. Bahkan S1 saja kerja di lapangan. Jadi di lapangan, jadi saya juga punya teman gitu. Saya juga dulu pernah melamar. Ya posisinya di lapangan, tapi memang gajinya besar. Ya, selama kuliah mah ilmu yang didapat itu nggak dipakai aja sama sekali. Rumit kan kalau kuliah, tapi kalau di lapangan mah kerja ke lapangan saja gitu, ngangkat batu, gitu, nutup sumur bor kayak gitu. Ya, kerja fisik lah gitu. Oke. And accident are independent of each other. Jadi kecelakaan itu saling bebas lah di antara satu dengan lainnya. Jadi kalau kecelakaan satu terjadi itu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya, dianggapnya seperti itu. Padahal bisa saja itu kan saling terkait erat karena ketika tidak ada fasilitas ini gitu ya, peralatan ini, perlengkapan ini bisa mempengaruhi kejadian kecelakaan yang lainnya lagi, bisa jadi terjadi seperti itu. What is the probability that in any given period of 400 days there will be an accident on one day? Berapakah peluangnya bahwa diberikan satu periode hari tertentu sebanyak 40 hari, maka akan terjadi satu kecelakaan dalam satu hari tertentu. Gitu. Kemudian B-nya, what is the probability that there are at most 3 days with an accident? Berapa peluangnya bahwa terdapat paling banyak di 3 hari itu sebuah kecelakaan. Jadi ada terjadi kecelakaan di
3 hari tertentu ya. Nah, solusinya misalkan X itu kejadian random variable ya, kejadian kecelakaannya tadi ya. Almost 3 days with an accident. Probability that they are, misalkan X binomial tadi ya. Jadi ini kan kalau ini pertanyaan sukses tidak sukses ya, kecelakaan tidak kecelakaan gitu ya, aman atau tidak aman gitu ya. Nah ini pertanyaannya terkait dengan distribusi binomial ya, distribusi binomial, n-nya besar, peluangnya sangat kecil ini ya. N-nya kalau n sudah 30 ke atas itu sudah besar, disebut besar ya. Sudah besar P-nya itu 0,0 ya, sudah cukup kecil ya. Ini maka N dikali P itu sama dengan 2 atau nanti ini mu-nya. Menggunakan distribusi pendekatan Poisson itu peluang X kejadiannya itu satu kecelakaan itu sama dengan, nanti tinggal dilihat saja di distribusi Poisson untuk X sama dengan 1. Ya. Tapi kalau untuk ini kan dihitung langsung pakai kalkulator bisa kayaknya. Udah dapat 0,271. Artinya ya kecelakaannya cukup kecil ya. Jadi peluang bahwa diberikan satu periode sebanyak 400 hari lah. Itu kira-kira 1 tahun lebih sedikit gitu ya. 1 tahun 1 bulanan lah. 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan. Dalam 13 bulan ada kecelakaan 1. Jadi dalam 1 hari ada kecelakaan gitu. Oh jadi X-nya itu menyatakan ini ya, variabel acak banyaknya hari terjadi kecelakaan gitu ya. Gitu. Nah ini dalam 3 hari ada 1 kecelakaan, jadi bahwa paling banyak ya. Jadi di 3 hari tersebut berarti X kurang dari 3, dari 0 sampai dengan 3 dijumlahkan 0,857. Nah ini peluangnya besar ya. 0,857, jadi kemungkinan terjadi kecelakaan sekitar 85% ya. Nah, gitu ini kalau menggunakan pendekatan distribusi Poisson seperti ini. Jadi tinggal dikalikan N kali P-nya gitu ya. Masukkan saja ke sini. Udah selesai gitu ya. Oke, 1 lagi ya. Ini kan udah latihan semua. In a manufacturing process where glass products are made, defect or bubbles occur. Occasionally, dalam satu proses fabrikasi di mana produk gelas dibuat, cacat atau terjadinya gelembung gitu. Occasionally, kejadiannya rendering the piece undesirable for marketing. Secara occasional rendering the piece undesirable. Jadi hal yang tidak diinginkan oleh market lah, oleh pasar, kejadian seperti itu, barang-barangnya itu pasti ditolak. It's known that, diketahui bahwa rata-rata on average rata-rata 1 in every 1,000 of this item produce has 1 or more bubbles. Jadi dari 1.000 produk yang diproduksi, maka ada 1 ya yang memiliki cacat atau bubble gitu. Jadi dari 1.000 itu ada 1 barang yang cacat yang memiliki tadi ya, defect atau bubble tadi. What is the probability that, berapa peluangnya bahwa sampel acak dari 8.000 produksi akan menghasilkan kurang dari 7 item yang memiliki bubble, jadi yang cacat. Jadi dari 8 produksi, berapa peluangnya 7 itu akan cacat.
kurang dari 7 ya. Fewer than second item. Solusinya this essentially a minimal experiment. Jadi tadi cacat tidak cacat, ya produksi sukses atau tidak, ini binomial n-nya sudah besar, ya. Jadi kalau produksi itu kan tidak mungkin kalau produksi massal kayak begini ya. Pasti besar banyak gitu ya. Yang paling banyak kayak misalkan tadi obat gitu. Kalau misalkan produksi yang banyak lagi misalkan apa gelas khusus, gelas-gelas ya untuk gelas keluarga biasa misalkan gitu ya. Atau misalkan apa produksi makanan, minuman bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian peluangnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi memang produksi seperti itu memang satu harus ada quality control, dilihat dari produksinya atau apakah sudah bagus atau tidak. Nanti kalau tidak bagus nanti dilihat juga apakah peralatannya sudah ada yang aus gitu ya, ada yang rusak, ada seperti apa membuat produksi jadi tidak bagus, kan harus dihentikan dulu. Oh ini produksi tidak bagus, ada yang nggak benar di sebelah mana harus diperiksa. Ini yang nggak benarnya harus diperbaiki dulu. Nah jangan sampai dilanjutkan gitu. Kayak motor juga kan, kalau misalkan suaranya sudah tidak bagus gitu ya, mesinnya ini apakah olinya belum diganti atau bensinnya mau habis gitu ya, atau misalkan apa ya businya sudah lama sudah habis gitu ya, atau yang seperti apanya harus dilihat dulu. Nah, sama juga contoh misalkan kayak misalkan jalan tol kayak begitu ya, kalau misalkan terjadi kecelakaan kayak kemarin gitu ya, Vanessa Angel gitu ya. Karena kadang jalan tol kan tidak rata gitu ya. Kalau kemiringannya apakah sudah sesuai atau tidak, kata apa? Yang punya jalan tolnya kan memang setiap waktu secara periodik katanya. Itu diperiksa. Karena ada satu netizen yang bilang memang tidak aman. Nah, memang bukan hanya satu netizen, sebetulnya yang lain juga di belakang banyak yang bilang kalau jalan tol di Indonesia kurang aman gitu ya. Satu, tidak rata gitu ya. Itu tidak rata. Kemudian beton juga kan licin, beton itu jadi harus di aspal ulang gitu, tidak boleh hanya beton saja. Nah di Indonesia kan ada masih sebagian jalan tol tuh masih betonan gitu ya. Jalan-jalan itu kadang masih banyak kayak misalkan dari Tangerang ke Banten tuh kan jalan tuh masih betonan gitu ya, masih betonan dan tidak rata, bahkan pecah-pecah gitu ya, pecah-pecah. Ternyata tidak ada besinya di dalam tuh, dan itu berapa kilo diganti semuanya ya, dipecahkan lagi, diangkut pakai truk, dibuat jalan tol, bukan jalan yang baru, di beton pakai besi lagi. Itu proyeknya berapa kan? Tidak ada besinya sama sekali itu, pecah gitu ya. Itu kan sangat berbahaya seperti itu. Baik, lanjutkan ke sini. Jadi N-nya 8.000, peluangnya 0,001. Tadi kan dari mana 0,001 tadi? Rata-rata ini. Bisna diketahui bahwa secara rata-rata 1.000, 1 dari 1.000 itu cacat gitu ya. Atau tidak sukses. Berarti 1 per 1.000 0,001 P-nya. Since P is very close to 0, jadi betul bahwa peluangnya itu, kejadiannya itu dekat ke 0, muncul 0, dan N cukup besar, 8.000, maka ini bisa kita gunakan pendekatan distribusi Poisson, di mana mu-nya itu 8.000 kali 0,001, jadi 8. Jadi kecil kan? Tinggal menghitung mu, kalau di distribusi Poisson kan cuma dihitung berapa R-nya gitu ya, 0 sampai dengan R, R-nya kan kecil. Ya, kayak seperti ini kejadian bahwa cacatnya itu kurang dari 7 kecil gitu ya. Mu-nya 8 kecil. Tapi kalau misalkan kita hitung menggunakan distribusi minimal, N sama dengan 8.000 mau berapa? P-nya 0,001 coba. Sementara kan kita lihat di dalam tabel saja kerapatannya tidak sampai seperti ini gitu ya. Coba kalau dihitung 0,001 berapa itu? Dibaginya berarti 1.000. Langkahnya berapa? Wah, pusingnya. N-nya besar, hitungannya besar gitu ya. Nah, kalaupun pakai komputer, research komputer harus gede nih, besar juga gitu ya. Apalagi perhitungan-perhitungan yang besar butuh research komputer yang bagus. Dari mulai memorinya harus besar,
kemudian prosesornya juga harus mumpuni gitu kan. Nah, dengan penyelesaian secara matematik kadang itu memang bisa diefisienkan gitu ya. Jadi salah satu fungsi matematik itu mengefisienkan perhitungan yang kompleks jadi jauh lebih sederhana. Maka dari itu, jika X merepresentasikan jumlah bubble, maka kita dapat, jadi bukan bubble artinya yang cacat tadi gitu ya. Jadi merepresentasikan jumlah yang cacat kita punya dengan perhitungan bahwa peluang X kurang dari 7 tadi ya, fewer than 7 item, maka itu dihitung berarti dari mulai X sama dengan 0 sampai dengan 6. Binomial X 8.000 0,001 itu akan bisa didekati pakai ini ya. Jadi tidak sama dengan, tapi pakai gambar sama dengan, tanda sama dengan yang gelombang 2 begini ya. Gelombang itu gunakan distribusi Poisson X mu-nya 8. Tinggal dihitung. Uh, 0,3137. Ini kayaknya agak X-nya tetap ini sigma sepertinya ya. Ini ada kekurangan kayaknya. Ininya sigma harusnya. 165 coba kita lihat. X-nya dari 0 sampai dengan 6, mu-nya 8. Ini udah 8, 0 sampai dengan 6. Ya betul ya. Yang ini jadi itu tuh sigma X0 sampai dengan 6 PX, 8 tadi ya. 3134. Ya 3134. Jadi ini kurang ininya. Sigma X dari 0 sampai dengan 6 peluang X, 8 ini. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan peluangnya ternyata ini sekitar 30% lah kejadiannya gitu ya. Ya, itu kan rata-rata 1 dari 1000, ini 8 berarti kurang dari 1 gitu. 7 yang terjadinya 30% kejadiannya. Ya, boleh dibilang cukup kecil juga ya. Cukup kecil gitu ya. Gitu ya. Jadi kejadiannya cukup kecil lah, 30% gitu ya. Boleh dibilang jarang terjadi kejadian seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, ini latihan-latihannya tinggal dikerjakan. Kalau terlalu banyak latihannya seperti ini, kerjakannya diacak saja. Misalkan yang susahnya mana, yang mudahnya mana, yang sedangnya mana gitu. Ya. Ada mudah, ada sedang, ada susah. Misalkan mau dibagi rata, berarti mau berapa? 22 atau 33 gitu. Memang tiap bahan ini ada ini ya, soal untuk latihan. Nah, ini setiap latihan soal seperti ini ada jawabannya di belakang ya. Di bagian belakang itu ada jawabannya. Kalau buku-buku dulu, jawabannya itu hanya sekedar jawaban dan untuk nomor-nomor ganjil. Kalau buku ini termasuk buku yang baru, apakah dijelaskan, apakah yang genapnya juga ada, atau tidak tinggal dilihat saja ya. Baik, untuk distribusi Poisson ada pertanyaan tidak? Alah.
baik ada pertanyaan atau tidak ada. Nah, contoh misalkan kayak kejadian kemarin kecelakaan Vanessa Angel kayak gitu bisa juga misalkan di di tol tertentu itu gitu ya, dari mulai masuk keluar gitu. Di tol itu nanti dilihat dalam selang waktu tertentu misalkan 1 tahun gitu ya. Dilihat dari selang waktu 1 tahun. Misalkan itu berarti langsung kosong ya, bukan binomial ya. Tapi binomial juga sukses atau tidak sukses ya. Nanti dilihat ada berapa banyak mobil yang lewat secara rata-rata ke sana gitu ya. Kemudian terjadi kecelakaan itu dari sekian mobil itu berapa gitu. Nah, kemudian ditanyakan nanti ada berapa banyak kejadian dalam bisa selang waktu tertentu tadi gitu ya. Nanti bisa dievaluasi apakah ada yang salah, di mananya yang salah gitu ya. Misalkan aturannya kan sudah ada tuh antara kecepatan 60 sampai 80 rata-rata tol tuh kan kayak begitu ya, 60 80. Dia katanya ada juga yang tol memang ya sampai 100 juga ada katanya gitu ya. Tapi rata-rata saya lihat 60 80 kecepatan tol itu. Nanti kalau ada CCTV dilihat saja dilihat dari CCTV. Kadang kan di tol juga ada mesin penembak ya, kecepatan mobil ini berapa ya, tet gitu ya. Kalau misalkan pakai sistem tilang elektronik, ketika dilihat oh ini kecepatannya tinggi, langsung tembak gitu ya, foto mobil itu kelihatan, kasih itu apa tilang, nanti tilang elektronik disampaikan ke SMS atau ke handphonenya gitu ya, atau surat. Nah kayak begitu itu lebih canggih memang. Nah itu kaitannya dengan apa? Kalau misalkan klaim asuransi ya. Jadi kalau klaim asuransi, kalau kitanya ikut aturan yang sudah ditetapkan, misalkan jalan di tol itu harusnya tidak boleh melebihi 80. Kita tetap di batas itu ya, antara 60-80 betul gitu ya. Terus ada bukti CCTV-nya bahwa kita taat aturan. Tapi tiba-tiba kecelakaan, gitu, sampai gitu ya. Tiba-tiba kecelakaan. Nah, itu bisa klaim asuransi karena yang namanya perusahaan asuransi pasti kalau kejadian klaim itu pasti kejadiannya sesungguhnya mereka sebagaimana mungkin diusahakan klaim itu ditolak sebetulnya gitu. Jadi ada nggak hal yang membuat ini bisa ditolak gitu? Asuransi itu kan begitu. Kalau misalkan itu bisa ditolak ya tolak. Contoh yang putranya Ahmad Dhani itu yang kecelakaan di tol itu kan karena memang kecepatannya tinggi. Terus dia usianya di bawah kan. Udah klaimnya nggak masuk itu. Jadi udah menang asuransi gitu kan. Gitu. Terus kalau Wanda Hamidah, yang kasus Wanda Hamidah saya kurang tahu, itu juga kan anaknya kecelakaan ya di jalan. Cuma klaim dia dapat klaim gitu ya. Dapat klaim, cuma klaimnya itu dapat cuma 10 juta. Jadi dari sejak dia kecil, anaknya itu diasuransikan, bayarnya itu dari mulai 500.000, naik jadi 750, naik jadi 1 juta gitu kan per bulan. Sudah berapa tahun kata dia itu 12 atau 15 tahun ya. Dan semua keluarganya itu diasuransikan dan bayar terakhir itu udah 1 juta. Kalau nggak salah ada berapa anggota keluarga ya, alhamdulillah. Nah itu kan satu hari dia mengeluarkan uang berapa ya, minimal 3 juta misalkan. 1 tahun udah misalkan 40 juta hanya untuk asuransi. Ketika klaim udah 12 tahun dikasih cuma 10 juta, marah dia. Masa 10 juta? Mending ditabung aja uangnya gitu kan. 1 tahun udah 10 juta. 40 juta ya. Itu kalau 4 orang aja kan udah 48 juta, hampir 50 ya. Sebut 40 juta saja. Sebanyak 12 tahun, sebut 10 tahun udah 400 juta. Hanya untuk ikutan asuransi saja 400 juta. Ketika klaim cuma dikasih 10 juta. Nah, dari hal-hal seperti itu keuntungan dari perusahaan asuransi. Asuransi kan mainannya statistik sebetulnya. Ya. Bayangkan dari, sebut saja 200, Indonesia itu 250-an, 270
270 juta jiwa. Yang masuk asuransi, pegawai yang diasuransikan, misalkan penduduknya itu, kalau yang kecil-kecil kan dari mulai usia 0 sampai berapa, misalkan sebut 25 saja ya, itu tidak masuk asuransi. Terus yang sudah tua 65 tahun pensiun ke sana tidak masuk asuransi. Nah, itu yang berarti dari usia produktif saja yang masuk asuransi itu. Jadi asuransi juga masuknya yang usia produktif. Yang enggak usia produktif mah nggak dimasukkan lah. Misalkan asuransi jiwa yang udah usia 70 nggak masuk gitu ya. Mereka nggak mau nanggung resiko gitu ya. Karena kalau yang beresiko seperti itu ya nanti nyedot tabungan kas mereka itu besar gitu. Makanya yang usia produktif yang diiming-imingnya. Yang usia produktif yang kemungkinan terjadi itu kecil sekali. Yang usia produktif dari 25 sampai 55 ya, itu kan jarang sakit ya. Fit tubuhnya tuh. Nah, disebut dalam agama juga masa muda itu masa yang segar bugar kan. Makanya jangan disia-siakan itu kan. Jadi kejadian sakit gitu ya. Yang kejadian-kejadian yang seperti itu tuh kecil sekali. Nah, itu dilihat misalkan asuransi dari sana gitu ya. Apakah sesuai aturan atau tidak atau apa gitu. Apa klaimnya bisa dimasukkan atau tidak seperti itu. Bayangkan dari misalkan jangan banyak-banyak saja. Dari 10 juta jiwa itu ikut asuransi. Misalkan iurannya berapa gitu ya. Misalkan 100.000 per bulan saja. 100.000 per bulan kali 10 juta berapa? 100.000 kali 10 juta ya. Oke, 1 triliun. 1 bulan itu ya. Kali 12 bulan. 12 triliun. Dari 10 juta itu yang sakit berapa banyak kalau usia produktif gitu ya. Coba saja sampling, ambil sampling. Kemudian yang sakit berapa orang. Lihat aja di kantor kita, itu kan kadang memang di kantor sendiri jumlah pegawai sudah lebih dari 30 orang kan. Lebih dari 30 orang, udah N menuju tahingga itu. Ya. Kemudian dari 1 bulan yang sakit berapa banyak? Dari 1 tahun yang sakit berapa banyak? Dari 30 itu atau lebih. Paling cuma 1-2. Itu pun kadang yang dirawat inap di rumah sakit cuma sendiri, bukan cuma sendiri, cuma sedikit ya. Kalaupun ada, kadang nggak ada sama sekali. Cuma rawat jalan. Sementara asuransi cuma kasih rawat inap saja, rawat jalan kan nggak dikasih, rawat jalan gitu atau apa gitu ya, yang sifatnya agak berat lah gitu ya, baru ngasih. Nah, sementara semuanya iuran, dari iuran tersebut di cover cuma 1-2 orang, berapa besar keuntungan asuransi. Nah gitu kan, jadi pasti untung. Jadi kalau di Amerika itu, kalau di Hollywood itu ada film khusus ya tentang asuransi ini gitu ya, bagaimana cara sejarahnya muncul asuransi, tapi apa benar atau tidak seperti itu tidak tahu ya. Tetapi memang orientasinya mengambil untung besar gitu. Dari tadinya dia itu pengusaha penagih hutang, ya rentenir lah, boleh dibilang rentenir gitu ya. Terus penagih hutang, bagaimana cara hutang itu bisa ditarik gitu ya. Nah, itu kan berlipat ganda tuh. Tapi akhirnya itu ilegal. Terus si pemainnya itu, pemeran utamanya itu berpikir lagi gimana ini caranya mengembangkan perusahaan tapi yang legal. Tapi memang bisa legal di mata pemerintah gitu, di mata negara, tapi bisa meraup untung gede. Nah muncullah itu pemikiran asuransi ini gitu. Gitu. Tapi memang butuh kita asuransi itu ya. Butuh. Contoh kalau misalkan BPJS saja, kalau misalkan sudah sepuh gitu ya, punya penyakit yang berat gitu ya, ketika sakit gitu kan di rumah sakit kita kontrol, kita kalau sakit di nama gitu ya, memang itu terbayarkan kalau untuk yang sepuh-sepuh seperti itu ya, kalau sudah sepuhnya gitu ya gitu. Coba kalau hitung saja,
Kalau dari usia 25 tahun, iuran gitu ya, sampai misalkan 65 tahun. 65 tahun kurangi 25. 40 tahun kali 12. Iuran 100.000. 48 juta ya. Oke. Ya untuk penyakit berat kalau di rawat inap di rumah sakit gitu ya, apalagi sering untuk 48 juta ya memang bisa lebih ya. Bisa lebih. Cuma ada berapa banyak yang sepuh-sepuh yang dari secara keseluruhan gitu ya. Secara keseluruhan yang memang dirawat inap seperti itu apa lebih banyak atau tidak. Gitu ya. Tapi yang pasti kan usia muda ini yang produktif dari 25 sampai 55 ini yang banyak iuran tuh banyak kan, lebih banyak juga gitu kan. Nah, dari banyak inilah gitu ya, misalkan kejadian Jiwasraya dikorupsi, Asabri dikorupsi karena numpuk uang tuh. Jadi numpuk sekali uang tuh banyak. Nah, kalau terjadi klaim itu, nah itu yang sukar itu. Yang agak sukar apalagi kalau misalkan asuransinya itu memang bisa ditarik kembali uangnya itu. Jadi misalkan kalau ada kejadian tertentu, uang itu hangus, tapi diberikan tadi ya fasilitas recovery misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, itu dikembalikan. Nah, yang kayak gitu memang sangat riskan, tapi bisa dipilih itu. Jadi customer itu bisa memilih yang seperti itu gitu ya. Uang itu bisa dikembalikan, tapi kalau terjadi kejadian tertentu, nah itu tidak bisa dikembalikan karena uangnya dipakai untuk itu. Begitu. Baik, ada pertanyaan tidak untuk distribusi ini? Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Ya, jadi salah satu contohnya kalau distribusi ini kayak begini kan, statistik itu bisa dipakai tadi di asuransi gitu ya. Kemudian dipakai ya untuk beberapa penelitian pendukung di bidang-bidang ilmu yang lainnya gitu ya. Tadi seperti kualitas mutu, kontrol mutu, produksi seperti bisa ya. Kemudian tadi kalau di sekolah ya bisa misalkan melihat apakah tindakan kelas yang kita lakukan apakah sudah baik atau tidak gitu ya. Treatment kita sudah baik atau tidak nanti dilihat dari hasil yang dicapai oleh murid-murid sekolah gitu ya. Atau kelas yang kita ajar seperti apa seperti itu. Jadi guru itu harus banyak meningkatkan selain pengetahuan tapi bagaimana cara metode pembelajaran dilaksanakan di kelas seharusnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Apalagi ya. Ya banyak kayak misalkan tadi untuk review jalan atau misalkan yang lainnya. Seperti itu ya. Ya lebih jauh memang statistik ini tidak hanya bisa tidak berdiri sendiri juga. Contoh kok bukan penopang ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh kalau misalkan kecerdasan buatan saja apa? Kecerdasan buatan, data mining, machine learning gitu ya. Itu dasarnya semuanya pengembangan dari statistik ya. Bagaimana data itu bisa smooth, data itu bisa mudah dikalkulasikan gitu ya. Bagaimana menimpali data yang hilang dan sebagainya, itu pakai statistik semuanya. Sehingga error itu semakin kecil gitu. Itu kecerdasan buatan, data mining, machine learning, semuanya itu pakai statistik mainannya itu ya. Pakai statistik. Seperti itu. Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas tentang distribusi kontinu ya. Nah, distribusi kontinu ada uniform ini. Ada uniform, kemudian normal distribution. Nanti yang paling banyak itu digunakan atau semua
permasalahan digiring biasanya ke normal distribution. Selama itu masuk akal, selama itu argumentatif bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalkan tidak ada dasar-dasarnya, itu bisa digiring ke normal distribution, nah itu yang jadi masalah gitu ya. Karena jauh lebih mudah ketika berdistribusi normal, ya. Jauh lebih mudah perhitungannya karena mean-nya 0, simpangan bakunya 1. Jadi lebih kecil lagi dibandingnya Poisson gitu ya. Nama normal distribution, nama lainnya itu likelihood Gaussian. Ya, jadi yang menemukannya itu Gauss. Jadi disebut Gaussian distribution atau normal distribution atau nama lainnya likelihood distribution. Nah seperti itulah. Kalau di statistik antara normal, antara Gaussian, jarang Gaussian itu dipakai normal distribution. Tapi ketika pindah ke AI namanya jadi beda, likelihood gitu misalnya. Padahal masih normal-normal juga gitu ya. Gitu. Jadi ada kadang istilah-istilah yang kalau di matematika pindah ke ilmu yang lain jadi agak beda namanya. Padahal itu apa? Ya, makhluknya itu juga gitu ya. Nah, gitu seperti lonceng seperti ini, dia simetris gitu ya, minyak di sini di tengah, kemudian simpangan bakunya di sini. Seperti ini ya. Nah, PDF-nya itu seperti ini. Fungsinya itu lebih kompleks dan rumit lagi. Ini buku yang menurunkannya itu khusus untuk matematik klasik gitu ya. Ini cukup rumit, jadi 1 dibagi akar 2pi dikali tau-nya tidak masuk akar ya. Dikalikan E pangkat 1 per 2pi kuadrat dikalikan X min mu kuadrat. Nah, seperti ini ya. Seperti ini fungsinya. Dia berlaku di X min tahingga sampai tahingga. Pi-nya 3,14 sekian dan E-nya tadi 2,71 sekian gitu ya. Ini normal distribusi. Nah, grafiknya bisa seperti ini gitu ya. Bisa juga seperti ini, ada yang landai, ada yang kayak begini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini kalau tadi binomial dan Poisson itu menggunakan sum jumlah itu sigma, kalau untuk distribusi kontinu itu menggunakan integral seperti ini. Jadi tetap dipakai gitu ya. Integralnya seperti ini. Ini pembuktian ke normal distribusi baku ya. Namanya standard deviation. Standard deviation. Dan normal baku. Normal baku jadi nantinya 0,1. Kira-kira seperti inilah. Nah, biasanya nanti di ACU lebih banyak perumumannya, kasus-kasusnya itu menggunakan rumus-rumus normal ya. Tapi yang lain juga ada. Dari mulai binomial, Poisson, kemudian normal, grafiknya diasumsikan dia seperti ini. Jadi dia simetris untuk data banyak gitu ya. Simetris seperti ini. Baik. Ini aplikasinya. Yang paling banyak dibahas ya, normalnya. Nah, ini ada juga nanti pendekatannya normal untuk binomial. Jadi pendekatan normal untuk binomial gitu ya. Jadi kasus binomial tapi dihitung secara normal gitu ya. Sama seperti tadi, kasusnya binomial dihitung secara kosong gitu. Nanti mana yang jauh lebih baik. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Kemudian tadi histogram tadi didekati dengan distribusi binomial tadi. Oke.
Nah, itu binomial, nanti ada muncul lagi, ada ini gamma atau exponential distribution. Ya, bahasannya cukup banyak. Nanti kita bahas beberapa distribusi saja. Polanya tidak jauh beda ya, seperti normal. Ini chi-square gitu ya. Yang paling banyak itu saja. Yang paling banyak dibahas. Ini beta distribution. Nah, ada juga misalkan kayak begini, ini kan grafiknya tidak seperti normal biasa ya. Grafiknya seperti ini gitu ya. Ada kayak chi-square, kemudian F, nah dia dihitung, di arsirnya kadang tidak dari kiri, tapi ada yang dari kanan gitu ya. Jadi tergantung dari kasusnya. Nah, mungkin ini dibahas sekitar 1 atau 2 kali pertemuan paling banyak ya. Setelah itu kita bahas nanti ke kasus yang lainnya atau implementasi yang lainnya. Oke. Ini bahasan yang lain lagi. Jadi ada beberapa bab juga mungkin yang tidak dibahas. Kalau Anda tertarik, silakan dibaca saja ya. Karena ini banyak sekali ininya bahasannya. Jadi buku ini sebetulnya terdiri dari beberapa mata kuliah ya, kalau di statistika atau di matematika juga sama. Jadi buku ini itu terdiri dari beberapa mata kuliah gitu ya. Ada statistika yang jelas, terus ada metode regresi, itu udah beda lagi ya. Tapi nanti sedikit kita bahas juga metode regresi seperti apa. Baik. Yang pasti kita bahas itu minimal sampai hipotesis ya. Pengambilan hipotesis itu seperti apa, karena kalau penelitian perlu hipotesis gitu ya. Dari hipotesis itu berdasarkan premis yang ada, nanti solusi yang ditawarkannya seperti apa, apakah terbukti metode yang kita tawarkan atau tidak gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada 15 orang ya. Baiklah, saya anggap hadir semua. Nanti setelah saya isi BAP-nya tolong di-approve, nanti saya konfirmasi ya. Kalau tidak pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.